Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Ngasinan dan Pondok Pesantren As-Sayyidiyah Jamsaren Kota Kediri. Yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri periode 2018-2022, Bapak Dr. Nur Hamid MM. Yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri periode 2022-2026, Bapak Dr. Wahidul Anam MAG. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 dan 2 Institut Agama Islam Negeri Kediri. Yang kami hormati Kepala Biro AUAK Institut Agama Islam Negeri Kediri. Yang kami hormati Senat Institut Agama Islam Negeri Kediri beserta jajarannya. Yang kami hormati Dekan dan Wakil Dekan Institut Agama Islam Negeri Kediri beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan berkah berupa kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya kesempatan untuk dapat bertatap muka kembali pada pagi hari ini dalam suasana suka dan cita, menyaksikan serah terima jabatan dan pembinaan pegawai Institut Agama Islam Negeri Kediri 10 Mei 2022. Susunan acara serah terima jabatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri adalah sebagai berikut. Pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan salinan surat keputusan Menteri Agama. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan, sambutan-sambutan, pembinaan pegawai sekaligus doa oleh Kiai Haji Anwar Iskandar. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, semoga acara pada siang hari ini berjalan lancar. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Saudari Yuni Lestari disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Aku berdiri
Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Ustadz Munjiat MPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
خير وأحسن تاويلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembacaan salinan surat keputusan Menteri Agama. Kepada Bapak Budianto MM disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Menteri Agama nomor 0191-B.2/3/2022 menimbang A dan seterusnya, mengingat A dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat Dr. H. Nur Hamid MM NIP 1968-07-14 1997-03-1002 Pembina tingkat 1 4B Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri karena berakhir masa jabatan tahun 2018 sampai dengan 2022 disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Dr. Wahidul Anam, Magister Agama, NIP 1974-02-06-2003-12-1003, Pembina 4A Lektor Kepala pada Institut Agama Islam Negeri Kediri dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri masa jabatan tahun 2022 sampai dengan 2026. Ketiga, selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai rektor berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 tahun 2007. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2022. Menteri Agama Yahud Khalil Qoimas.
Penandatanganan berita acara serah terima jabatan kepada Bapak Dr. Nur Hamid MM beserta istri dan Bapak Dr. Wahidul Anam MAG beserta istri, disilahkan mengambil tempat. kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Heru Ahadi Hari MSI, dimohon untuk menjadi saksi. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Heru Ahadi Hari MSI, dipersilahkan kembali ke tempat. Sambutan Rektor periode 2018-2022. Kepada Bapak Dr. Nur Hamid MM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, yang saya hormati, Kiai Anwar Iskandar, ingkang hari ini rawuh untuk memberikan motivasi pada kita semuanya sebagai ASN untuk lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Wakil Rektor, Kabiro, para dekan, Wakil Dekan dan Kaprodi serta Sekprodi, pimpinan lembaga, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, syukurlah pada kesempatan siang ini kita bisa sama-sama menyaksikan, insya Allah nanti akan ada serah terima dan sudah itu tadi yang sudah dilaksanakan oleh kita semuanya. Mudah-mudahan hanya doa kita mengiringi Pak Wahidul Anam sebagai rektor baru di tahun-tahun yang akan datang. Saya berharap bahwa kita, kolega dan sebagainya ini bisa ngayu bahagia apa yang terjadi pada saat ini. Saya selalu mengatakan namanya pimpinan itu pasti ada auranya, pimpinan itu pasti ada batasnya.
Tidak ada pimpinan yang selamanya akan menjadi pimpinan dan selamanya itu menjadi ASN yang kita banggakan seperti ini. Ibu Bapak sekalian saya hormati, saya hanya mengucapkan terima kasih atas segala apa yang diberikan pada lembaga ini, dan saya mencoba paling tidak berterima kasih pada semuanya bahwa kita semuanya ini ternyata menjadi ASN yang bagus, yang bisa taat pada aturan dan asas, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan serah terima seperti yang kita inginkan ini. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kita sekali lagi mengatakan terima kasih para pimpinan sekalian yang telah sudi memberikan waktunya mulai dari Jogja sampai Jakarta, sampai hadir hari ini pimpinan yang legitimate yang sudah diberikan tanda-tanda oleh tentu saja pimpinan di Jakarta. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan hari ini menjadi tonggak yang baru, menjadi sesuatu yang baru yang bisa memberikan nuansa baru sehingga IAIN lebih maju lagi. Dari saya akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penyerahan laporan kinerja Rektor IAIN Kediri periode 2018-2022. Sambutan Rektor periode 2022-2026. Kepada Bapak Dr. Wahidul Anam MAG, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain amma ba'du. Hadratul mutaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kyai Haji Anwar Iskandar yang kami banggakan dan kami muliakan, guru kita Profesor Dr. Fauzan Saleh, Profesor Dr. Nur Ahid MAG, dan kolega kita yang sangat kami banggakan, Profesor Dr. Asrodun Yusuf MAG, yang kami hormati Bapak Dr. Nur Hamid MM, beliau Rektor mulai tahun 2019-2022, Bapak Wakil Rektor 1, Ibu Wakil Rektor 2, Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, serta sivitas akademika IAIN Kediri yang kami hormati, para tenaga kependidikan, mulai dari Kepala Biro yang kami muliakan, Bapak Kepala MAN 1 Kota Kediri, dan MTSN 2 Kota Kediri yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Kepala Desa Rejomulyo, yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Pertama-tama tentu kita ucapkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu, bisa bermuwajahah, bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini. Tentu pada kesempatan ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum min a'idin wal faizin. Qul amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin, baik atas nama pribadi maupun atas nama pimpinan IAIN Kediri,
Semoga di tahun-tahun yang akan datang kita dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, tentu kami atas nama Rektor IAIN Kediri memohon bantuan, memohon masukan dan nasihat dari Bapak Ibu sekalian, dari para guru besar kita, dari para senior-senior kita, dari para ulama, wabil khusus Romo Kiai Anwar Iskandar, yang merupakan tokoh nasional sekaligus tetangga IAIN Kediri, sehingga IAIN Kediri ke depan ini menjadi lembaga yang bisa bermanfaat, tidak hanya bagi masyarakat Kediri dan sekitarnya, tentu masyarakat Indonesia dan dunia. Karena kita mengingat pada visi kita, yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul, bertaraf internasional dalam pengembangan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Tentu ini menjadi tugas kita yang sangat berat di masa-masa yang akan datang. Dan ini membutuhkan kerjasama seluruh sivitas akademika IAIN Kediri. Jangan sampai ada sivitas akademika yang tidak berkontribusi terhadap pengembangan lembaga kita. Mulai dari rektorat sampai para tenaga kependidikan, ini harus memberikan kontribusi yang baik. Dengan kekompakan, dengan guyub rukun, dengan saiyek saiko proyo, mari kita bangun lembaga kita yang lebih baik. Tentu kita bersyukur kepada para pemimpin-pemimpin terdahulu, mulai dari Pak Dhoifur Usmani, atau sebelumnya Pak, lupa saya namanya, Pak Subakir, ya, Pak Halimi Samsuri, ya, kemudian Pak Nur Hamid telah memberikan pondasi yang sangat kuat bagi kita semuanya, sehingga IAIN Kediri bisa kita seperti ini. Data terakhir kita ada kurang lebih 12.000 mahasiswa, baik S1, S2 maupun S3, dosen dan tenaga pendidik ada 600-an. Tentu ini merupakan kekuatan kita untuk melangkah ke depan yang lebih baik. Dan saya berharap dengan ridho Allah Subhanahu wa taala kita akan melangkah dan menuju ke lembaga pendidikan yang unggul bertaraf internasional. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Pada masa-masa berikutnya saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan tolong diingatkan kalau ada mungkin kesalahan-kesalahan atau mungkin tidak berjalan tidak pada realnya. Yang terakhir, kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, proses pengisian jabatan ini ada waktu 2 bulan, yaitu terakhir pada tanggal 18 Juni 2022. Maka berdasarkan rapat pimpinan yang dilaksanakan hari Senin kemarin, bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu tetap menjabat seperti biasa. Yang wakil rektor tetap wakil rektor, yang dekan tetap dekan, yang kaprodi tetap kaprodi, semua seperti biasa sampai nanti dilantiknya pejabat yang baru. Jadi tidak ada istilahnya berhenti, tidak ada, tetapi kita melanjutkan kegiatan sebagaimana biasa, mengingat tantangan kita hari ini semakin lama semakin berat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Nur Hamid MM beserta istri dan Bapak Dr. Wahidul Anam MAG beserta istri, disilahkan kembali ke tempat. Acara selanjutnya, pembinaan pegawai sekaligus doa oleh Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Ngasinan dan Pondok Pesantren As-Saidiyah Jamsaren Kota Kediri. Kepada Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala dhalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, khususnya Bapak Nur Hamid, rektor yang lama, dan Pak Anam, rektor yang baru, para guru besar di IAIN ini, para profesor, para wakil rektor, dekan, dosen, dan seluruh sivitas akademika IAIN Kediri yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya termasuk orang yang sangat bahagia dan bangga. Pertama karena masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan IAIN ini mulai dari lahirnya dulu sampai kemudian grade-nya turun menjadi Stein dan sekarang kembali lagi seperti sedia kala dia lahir, yaitu IAIN. Tentu kami berharap bahwa pada saatnya grade daripada IAIN akan naik menjadi universitas. Saya menyaksikan bagaimana IAIN ini dulu lahir. Ketika itu rektor pertamanya adalah Pak Zen Suprapto. Pak Zen Suprapto ini orang yang aslinya sama dengan Pak Anam. Pak Anam itu orang Blitar, tapi kota. Kalau Pak Jen Suprapto itu orang Blitar, tapi Udanawu. Pak Jen Suprapto itu dulu orang Blitar, adik dari Pak Thohir Wijaya, yang kemudian kecilnya itu mesantren di Lirboyo. Pesantren di Lirboyo, setelah tamat Lirboyo, kemudian beliau meneruskan kuliah di IAIN Surabaya. Ada satu lagi temannya Pak Zen ini namanya Pak Rofi'i. Pak Rofi'i itu orang Kolak. Dia adalah juga tamatan Lirboyo, tapi meneruskan ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Akhirnya jabatan terakhir beliau di sana, waktu itu masih rektornya Pak Harun Nasution. Pak Rofi ini menjadi dekan Fakultas Adab tahun 73. Nah, Pak Zen Suprapto ini akhirnya berlabuh di Kediri yang ditugasi untuk menjadi rektor pertama lahirnya IAIN.
Jadi IAIN ini pertama kali dipimpin oleh orang Blitar, sekarang balik lagi dipimpin oleh orang Blitar. Hanya beda nama saja. Namanya dulu Pak Zen Suprapto, sekarang namanya apa? Pak Khairul Anam. Khairul Anam apa gitulah. Pokoknya Anam belakangnya. Dan di tengah-tengahnya ini macam-macam, ada yang dari Ponorogo, ada yang dari Kediri, ada yang dari macam-macam. Siapapun dan apapun itu bagian dari dinamika kehidupan. Ada yang datang dan ada yang pergi, tetapi semuanya satu, semuanya sama, yaitu ingin berkhidmah, ingin mengabdi untuk kemajuan bangsa, terutama di bidang ilmu, ingin mewakafkan dirinya untuk menjadikan anak-anak bangsa ini orang-orang yang berkualitas, ingin mengabdikan dirinya agar anak-anak bangsa ini menjadi orang yang memiliki masa depan. Sungguh orang-orang seperti ini orang-orang yang sangat mulia. Bapak-bapak mulai dari rektor sampai tukang nyapu yang mengkhidmahkan, yang mewakafkan dirinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, baik secara intelektual maupun secara spiritual, adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di mata Allah, orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk ilmu itu orang yang yarfa', yang diangkat oleh Allah. Tetapi harus diingat bahwa Allah di situ mengatakan dengan kalimat minkum. Minkum itu artinya tab'idiyah. Tidak semua orang, ya, tidak semua orang. Sebagian saja dari alladzina amanu yang diangkat oleh Allah itu sebagian saja, yaitu orang-orang yang alladzina utul ilma, alladzina amanu dan walladzina utul ilma. Mudah-mudahan panjenengan semuanya, termasuk yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat tersebut, yaitu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, senyampang ini masih bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Kita telah dimodali oleh Allah dan Rasulullah dengan sebuah diri yang bersih dari dosa dan kesalahan, bersih dari huququllah wa huququl adami, bersih dari kesalahan terhadap Allah dan terhadap sesama. Maka bersih ini mari kita gunakan untuk meningkatkan, untuk Syawal, meningkatkan segala amal solih kita, meningkatkan segala kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan agar makin ke sana, ya, agar makin ke sana tingkat kualitas keberagamaan kita ini semakin tinggi, agar tingkat taqarrub kita kepada Allah itu semakin baik. Karena Al-Quran mengatakan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah selesai menjalankan kebaikan,
maka fangsob, bangkitlah lagi untuk menyusun dan menjalankan kebaikan yang lain. Kemana arah kebangkitan kita? Kemana arah gerakan kita? Wa ila rabbika farghab, yaitu mengarah kepada kecintaan kita yang lebih besar kepada Rabbika, kepada Tuhan kita, kepada Allah kita. Itu pengarahan dari Allah agar makin tinggi derajat seseorang, makin banyak usia seseorang, bersamaan dengan itu makin bagus juga tingkat taqarrub manusia dan kecintaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Syawal, bulan di mana Allah berkehendak agar semua orang yang kemarin dibekali dengan ibadah fardu maupun sunnah, hari-hari berikutnya akan meningkatkan kebaikan-kebaikan yang kemarin dilakukan itu jauh lebih baik dari hari-hari yang akan datang. Apabila itu menjadi pilihan, maka ini termasuk orang-orang yang beruntung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, menjadi tradisi dari orang Indonesia, menjadi tradisi dan kebiasaan dari orang Jawa. Apabila selesai Ramadan, apabila sudah hari raya, kemudian saling silaturahim, kemudian saling memaafkan. Semuanya itu arahnya agar membersihkan diri manusia ini dari hukukul adami. Karena apa? Karena kesalahan maupun dosa kepada Allah itu akan membebani kita, akan membebani diri kita. Orang itu kalau umurnya makin tua, secara fisik itu makin lemah, itu pasti. Jangan kemudian orang itu semakin tua dan fisiknya semakin lemah, beban psikologi itu makin berat. Jangan. Orang boleh tua, orang boleh renta, orang boleh lemah, akan tetapi beban psikologi harus semakin ringan. Nah, salah satu yang membebani kehidupan manusia itu adalah dosa. Baik dosa terhadap Allah maupun terhadap sesama. Itu kata Al-Quran, alladzi anqadha dhahrak wa wada'na apa? Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Wa wada'na, dan aku telah menghapus wizrak, dosa-dosa kamu Muhammad, alladzi anqadha dhahrak, yang dosa-dosa itu membebani terhadap dirimu. Nah, halal bihalal, saling memaafkan, menghilangkan dosa-dosa terhadap sesama, itu bagian dari upaya kita untuk mengurangi beban hidup kita, agar tidak bersamaan dengan fisik yang renta, maka beban psikologi itu semakin berat. Bapak-bapak sekalian, kenapa begitu? Kenapa mesti halal bihalal? Kenapa mesti saling memaafkan? Kenapa mesti damai? Karena begini. Manusia itu siapapun itu punya potensi untuk konflik. Manusia itu siapapun ada potensi untuk konflik.
Itu. Kenapa ada potensi konflik? Karena ada nafsu. Ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang memicu potensi manusia untuk konflik. Ketika manusia pertama namanya Adam dan Hawa diturunkan dari bumi, maka titah pertama yang disampaikan oleh Allah adalah masalah peringatan dari Allah. Ihbitu minha fa inna ba'dakum li ba'din aduwwun. Ya. Turunlah kamu dari surga ini ke bumi, maka sesungguhnya ba'dakum li ba'din, sebagian dari kalian nanti akan menjadi musuh. Sebagian dari kalian itu akan memiliki potensi untuk konflik. Ini warning berat dari Allah ketika anak manusia atau manusia pertama yang diturunkan ke bumi. Ini bapak-bapak sekalian. Oleh karena itu, yang menjadi korban dari ba'dakum li ba'din adu ini putra Nabi Adam sendiri. Bagaimana seorang Qabil yang tega-teganya membunuh adiknya namanya Habil, adik sekandung. Ya, ini manusia. Kita, Pak, kita ini punya potensi untuk konflik, dan konflik itu adalah buah daripada pekerjaan syaitan, buah dari pekerjaan hawa nafsu kita. Itu gak berhenti itu, Pak. Ya, potensi konflik di antara manusia itu tidak berhenti. Zaman Rasulullah saja, ya masih ada Rasulullah saja. Kalau kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam misalnya, tidak sedikit konflik antara keluarga Nabi sendiri, ya. Bagaimana seorang Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain itu punya rencana, punya al-kaid, punya punya rencana untuk membunuh terhadap Rasulullah. Saudara, para kerabat-kerabat Nabi itu memusuhi Rasulullah. Perang Badar adalah manifestasi dari perang. Selain karena agama juga, saudara, sesama saudara saling memerangi. Panjenengan tahu bagaimana seorang Umar bin Khattab, bagaimana seorang Utsman bin Affan, bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang istimewa di mata Allah, orang-orang yang istimewa di mata Rasulullah, itu beliau wafat menjadi korban dari konflik antara orang-orang yang merasa pendapatnya paling benar dan menggunakan dalil-dalil agama, dalil-dalil Al-Quran itu untuk menghalalkan pembunuhan terhadap sesama. Ketika Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali, ketika Sayyidina Ali akan berangkat sholat ke masjid, sholat subuh, dia dengan bangganya membunuh Ali itu dengan mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun.
Karena Sayyidina Ali dianggap oleh si orang Khawarij ini membuat satu justifikasi hukum dengan dasar musyawarah. Itu dianggap sudah keluar dari rel Al-Quranul Karim. Itu di awal-awal Islam ini Khulafaur Rasyidin, orang sehebat Sayyidina Umar menjadi korban dari kekejaman seorang Lu'lu'. Sayyidina Utsman yang lagi membaca Al-Quran dibunuh, Pak. Sayyidina Ali ketika mau berangkat ke masjid dibunuh oleh orang yang hafal Quran, yang tingkat kefasihan Al-Quran itu melebihi rata-rata sahabat yang lain. Di siang hari dia pasti puasa, di malam hari dia tahajud, hafal Quran, dan pernah diutus oleh Rasulullah untuk mengajari Al-Quran salah satu kabilah tertentu. Membunuh Sayyidina Ali. Putra Sayyidina Ali adalah menjadi korban dari keganasan ketika beliau wafat di Karbala. Yazid bin Muawiyah, putra Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, ketika ada sekelompok ulama yang mengkritisi terhadap kebijakan Sultan, ketika mengkritisi kebijakan Yazid bin Muawiyah, tidak kurang dari 1000 ulama yang mati di tangan Yazid bin Muawiyah, sesama Muslim, bahkan sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saling bunuh. Yusuf bin Hajjaj, berapa tangan tokoh-tokoh ulama yang menjadi korban dari keganasan Yusuf al-Hajjaj. Begitu juga raja-raja Islam, sultan-sultan Islam di tanah Jawa. Kalau panjenengan jujur kepada sejarah, pasti akan melihat yang saling membunuh itu bukan hanya Kenaro. Karena rebutan Ken Dedes. Bukan hanya Kenaro yang tega membunuh suami dari Ken Dedes. Dan terus menerus keris Empu Gandring ini memakan korban. Tetapi juga kerajaan-kerajaan Islam setelah Sultan Demak saling menikam sesama Muslim. Ini bicara soal potensi konflik sesama manusia, ini panjang sekali. Panjenengan kalau buka-buka tentang sejarah kekuasaan kesultanan di Turki, ya, Ottoman, ada Umayyah, kemudian ada Abbasiyah, ya kan? Kemudian ada Ottoman di Turki. Ini daulah Islamiyah. Berapa orang, berapa kali pertikaian sesama Muslim selama 700 tahun kekuasaan kerajaan Islam, kesultanan Islam di Turki itu. Dan yang namanya Atatürk itu orang yang mengaku Islam yang tangannya berlumuran darah dari ulama-ulama Islam pada saat itu. Pada waktu Kesultanan Abbasiyah ada seorang khalifah yang amat alim, yang amat warek, yang amat bagus, namanya Umar bin Abdul Aziz. Kurang hebat apa, kurang bagus apa Umar bin Abdul Aziz, mati juga di tangan sesama Muslim.
Ini Pak. Maka ketika manusia akan diturunkan pertama oleh Allah, sudah diberi warning. Ihbitu minha, turunlah kamu dari surga. Fa inna ba'dakum li ba'din adu. Sebagian dari kalian Adam akan punya potensi untuk konflik. Nah, ini bacaan sejarah, yang sejarah itu tidak pernah bohong. Panjenengan pasti sebagai para intelektual muslim paham itu semuanya. Bacaan sejarah ini adalah ibrah. Bacaan sejarah ini adalah pelajaran untuk jadi hikmah buat kita. Bagaimana pilihan terbaik? Bagaimana pilihan terbaik di dalam hidup bersama-sama? Hidup sebagai sesama warga muslim, hidup sebagai sesama warga bangsa, maupun hidup sebagai sesama manusia. Agama, bapak-bapak sekalian, agama yang dibawa oleh para nabi, sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad, hanya satu. Selain bicara tentang tauhid, adalah bicara tentang solusi. Bagaimana warning Allah tadi itu tidak terjadi. Bagaimana konflik itu dapat di maintenance sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan korban di antara manusia. Maka Quran akan datang, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan bagi kumpulan banyak orang, bagi bisikan-bisikan banyak orang, bagi pertemuan-pertemuan banyak orang, bagi organisasi-organisasi banyak orang, kecuali satu, man amara bi shadaqah, yang mengajak peduli terhadap sesama. Ya, au ma'rufin, atau mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, au islah, atau menciptakan kedamaian bainan nas, di antara sesama manusia. Tuhan tidak mengatakan bainal muslimin saja. Tidak. Tuhan tidak mengatakan bainal mukminin saja, tidak. Apalagi bainal IAIN, tidak. Tapi bainan nas. Ini misi agama, Bapak sekalian. Agama harus menjadi solusi untuk menciptakan islahim bainan nas dalam rangka memainten konflik yang menjadi potensi negatif dari manusia itu, dan sudah membawa ribuan korban orang-orang baik di atas bumi ini. Al-Quran mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa mau memberi ruang dalam dirinya untuk memaafkan kesalahan orang lain, wa aslaha, dan mampu menciptakan perdamaian, fa ajruhu 'ala Allah. Itu pahalanya
dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali bertaburan ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan seterusnya. Tugas kita sebagai orang yang faham tentang agama, tugas kita sebagai para ilmuwan, ya, tugas kita sebagai penerus kebaikan yang diwariskan para nabi adalah menebarkan benih-benih kebaikan dan kedamaian itu di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Bahwa potensi konflik itu ada, ya. Bahwa potensi berseteru itu ada, ya. Wong antarane bojo karo bojo lho. Bojo karo bojo iku kurang apa to? Tunggal sak omah. Tunggal sak apa lagi? Sak kamar. Tunggal sak kasur. Tunggal sak bantal. Itu saja bisa konflik. Apalagi tunggal sak sekolahan ini, apalagi sak kabupaten, apalagi sak negara. Tapi kita tidak diamanati oleh Allah untuk memelihara konflik ini. Tidak. Tidak diamanati oleh Rasulullah untuk melestarikan konflik ini. Karena konflik ini bersumber daripada hawa nafsu. Tugas kita itu adalah bagaimana memainten konflik itu menjadi perdamaian. Karena perdamaian itu nikmat bapak-bapak sekalian. Persatuan itu nikmat. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, kata Al-Quran. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum apa? Bi ni'matihi ikhwana. Ikhwan itu nikmat. Bersaudara itu nikmat. Boleh jadi kita ini berbeda latar belakang, iya, itu enggak apa-apa. Ikhtilaf itu enggak apa-apa. Yang penting jangan tafarruq. Quran mengatakan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Kalau beda pendapat boleh, beda pendapatan juga boleh, ya. Tapi jangan tafarruq. Karena hakikatnya merajut perdamaian itu adalah nikmat. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Bapak-bapak, ini bisa didengar gak ini? Iya Pak Bagir, bisa dengar gak? Enggak bisa. Ya, bisa didengar gak? Bisa. Kita bersyukur bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, saya sering diskusi dengan Menteri Agama. Saya sering diskusi dengan Gus Yahya, kakak daripada Menteri Agama, tentang pentingnya moderasi. Beliau ini orang yang banyak bertanya kepada kita karena ada program di Depak ini tentang moderasi.
tentang bagaimana mengembangkan faham moderat, faham wasatiyah. Muhammadiyah dan NU di Indonesia ini sebagai organisasi besar umat Islam bersepakat dengan Departemen Agama untuk mengembangkan ajaran Islam moderat. Karena apa? Karena ajaran ini adalah solusi. Dalam sebuah negara yang ditakdirkan oleh Allah, terdiri dari macam-macam latar belakang yang berbineka seperti Indonesia ini, pilihan terbaik ya moderasi itu, Pak. Karena kalau yang tatarruf yaminan atau shimalan, yang ekstrim ke kanan maupun ke kiri memaksakan, ada korban yang lebih besar, yaitu kehancuran persatuan bangsa. Bangsa kita akan saling membunuh atas nama agama. Jadi nggak ada pilihan, Pak, nggak ada pilihan. Untuk bangsa yang modelnya seperti Indonesia ini, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kecuali mengembangkan au islahim bainan nas. Moderasi beragama. Moderasi beragama tidak berarti kemudian membenarkan keyakinan orang lain. Tidak. Moderasi beragama hanya bicara tentang wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau urusan keyakinan, apa Al-Quran mengatakan? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi'ilm fala tuti'huma. Kalau soal keyakinan ya sudah, jangankan orang lain, orang tua saja boleh tidak ditaati kok. Lakum dinukum waliyadin. Tapi urusan universal, urusan kehidupan berbangsa, bernegara, berekonomi, berolahraga, bertetangga dan lain-lain, ya wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Urusan dunia ma'ruf. Kalau urusan keyakinan nggak bisa. Urusan keyakinan, urusan nikah nggak bisa. Ngurusi wong mati nggak bisa. Harus berbeda. Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwa ada sebuah payung besar di rumah besar, yang rumah ini isinya orang macam-macam. Ada payung besar namanya Pancasila. Pancasila itu solusi terbaik, pilihan terbaik buat bangsa yang bermacam-macam ini, tanpa harus mengurangi hak-hak keberagamaan masing-masing. Kita semuanya sebagai orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menekuni dunia ilmu, untuk menekuni ajaran Allah, untuk menekuni ajaran agama, tanpa mengurangi
hak-hak keyakinan kita masing-masing, masih ada ruang yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah bagaimana kita berbuat baik terhadap orang yang berbeda dengan kita. Halal bihalal adalah bagian dari ajaran universal. Kita bisa saja dan boleh saja bermaafan dengan sesama muslim, tapi juga boleh juga kita bermaafan dengan orang di luar agama kita. Tidak masalah. Karena itu adalah urusan hukukul adam, hak-hak muamalah. Hak-hak ubudiyahnya ya tetap saja yang kita di masjid, mereka di tempat ibadah mereka. Tidak boleh kemudian karena dengan alasan human right, alasan macam-macam kemudian menjadikan kita ini keluar dari akidah keislaman kita. Tidak boleh. Inilah bapak-bapak sekalian yang saya muliakan. Saya kira tugas kita ke depan masih sangat berat. Tugas ilmuwan terutama untuk memahamkan anak manusia ini akan pentingnya kita hidup sebagai ikhwanan, menciptakan sesama muslim berikhwan, berukhuwah, apapun organisasinya, menciptakan sesama bangsa Indonesia ini berukhuwah masih sangat berat tugas kita ke depan. Tetapi ketika kaki kita, kedua kaki kita berdiri di atas prinsip yang benar, ditambah lagi juga korelasi kita dengan banyak teman masih baik, seberat apapun insya Allah akan bisa kita tangani bersama-sama. Sesama kelompok Islam Wasatiyah harus bersatu. Apapun latar belakangnya, sesama kelompok Islam yang moderat harus bergandeng tangan demi kebaikan masa depan bangsa kita sekalian ini. Pendidikan ini ya, mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah sampai perguruan tinggi adalah hulu ya, sumber pertama dari bagaimana mainstream ini benar, dari bagaimana pola berpikir ini benar. Kalau mainstreamnya ini salah, maka kesononya akan menimbulkan madorot kepada bangsa dan negara. Dan tempat bagaimana membenarkan mainstream ini secara keagamaan, secara kebangsaan, secara kemasyarakatan, ada hulunya di pendidikan ini. Oleh karena itu, baik atau jeleknya bangsa Indonesia ke depan amat sangat tergantung kepada kelompok-kelompok pendidikan di Indonesia ini. IAIN ini termasuk akan menentukan masa depan apakah bangsa Indonesia ini menjadi baik atau tidak baik. Panjenengan memegang peran besar. Apakah pemimpin yang akan datang ini menjadi pemimpin yang baik secara knowledge, secara kesadaran berpikir maupun secara akhlak.
memiliki peran yang besar panjenengan semuanya. Oleh karena itu para dosen, para guru besar, para guru-guru yang lain harus satu kata, kalimatin wahidah, harus satu sikap, harus satu cita-cita. Apapun yang terjadi, negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan rumah besar kita ini harus selamat, harus selamat. Itu yang harus menjadi sikap bersama kita. Yang lain-lain kita boleh berpendapat beda, tidak masalah. Tapi kalau urusan menyelamatkan NKRI, menyelamatkan Pancasila, menyelamatkan Islam wasatiyah, kita harus satu kata, satu sikap, satu barisan. Kalau dunia pendidikan ini sudah selesai, artinya tidak menjadi bagian dari bibit-bibit persemaian, bibit-bibit intoleran, maka separuh dari problem bangsa ini sudah selesai. Tetapi kalau pendidikan itu menjadi persemaian dari bibit-bibit intoleran sampai mengkafirkan sesama muslim misalnya, itu akan menjadi musibah besar bagi bangsa ini. Dan itu seperti saya ceritakan tadi, mengkafirkan orang muslim itu terjadi. Sayyidina Ali itu kurang apa? Dikafirkan oleh Abdurrahman bin Muljam. Orang-orang seperti Lu'lu', seperti Muljam ini harus tidak lahir dari manapun lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini. Sadarlah bahwa kita sebagai pendidik ini adalah hulu dari bagaimana nanti anak-anak bangsa dan pemimpin-pemimpin bangsa ini akan memiliki sikap mainstreamnya seperti apa terhadap negara bangsa ini, sikapnya seperti apa terhadap demokrasi, sikapnya seperti apa terhadap Bhinneka Tunggal Ika, itu akan ditentukan oleh sekarang ketika mereka berada dalam tempat-tempat pendidikan. Puluhan ribu dari mahasiswa panjenengan semuanya itu akan menentukan ke depan nanti seperti apa bangsa ini pada saat mungkin kita sudah tidak ada lagi. Sehingga pengabdian panjenengan di IAIN ini akan menjadi amal jariah yang bermanfaat untuk Islam dan bermanfaat untuk keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Sungguh amat mulia yang panjenengan lakukan pada hari ini. Marilah kita bersatu sesama ilmuwan, marilah kita bergandeng tangan sesama orang-orang yang mendidik anak-anak manusia. Marilah kita satukan sikap demi kejayaan Islam, ahli sunnah wal jamaah, demi kejayaan Islam yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demi kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadi rumah besar kita semuanya ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Selamat kepada Pak Nurul Hamid, selamat kepada Pak Anam. Mudah-mudahan amal panjenengan selama 8 tahun memimpin IAIN ini
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bekal yang bermanfaat kelak di akhirat untuk keluarga dan anak cucu nanti. Kita doakan Pak Anam dalam tahun-tahun ke depan memimpin IAIN ini akan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mampu menciptakan sebuah kebersamaan demi tugas-tugas berat yang ada di pundak kalian semuanya. Doa kami, dukungan kami untuk panjenengan semuanya. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa tarawihana wa tadarusana wa ta'limana wa ta'allumana wa wudu'ana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana ya ilahal alamin. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin wa adkhalana wa iyyakum bi jannatika na'im. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmati arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal istiqamah wa husnal khatimah wa inna na'udzubika ya Allah min musibatin nadamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar. Selanjutnya kepada Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar disilahkan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, kita telah sampai pada penghujung acara serah terima jabatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri. Segenap sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Kediri mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Nur Hamid MM atas segala dedikasi dan pengabdian kepada Institut Agama Islam Negeri Kediri. Kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Rektor baru periode 2022-2026, Dr. Wahidul Anam MAG. Semoga dapat membawa institusi IAIN Kediri menjadi lebih unggul, hebat, bermartabat, berkualitas dengan pendidikan dan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya pemberian ucapan selamat dan ramah tamah. Kami selaku pembawa acara beserta seluruh panitia yang bertugas memohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta isiru wa ghalli. Anta misbahus suduri. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghalli. Anta misbahus suduri. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغلي أنت مصباح الصدور Oh يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين